Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Ya, hari ini kita bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 6 ya, asik dan menyenangkan. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya adalah keliling lingkaran, ini masih berkaitan dengan keliling lingkaran, tapi di sini ada gabungan dengan bangun datar yang lain. Ya, untuk lebih fokusnya adalah keliling bangun datar gabungan. Ya, tentunya masih bersama Ibu Wahyu Handayani. Sebelum pelajaran kita mulai, kita membaca basmalah secara bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mengingat pelajaran sebelumnya bisa di kelas 4, 5, dan pelajaran yang baru saja kemarin Bu Guru sampaikan, yaitu tentang keliling. Nah, keliling itu apa sih? Keliling adalah penjumlahan sisi bangun datar yang paling luar. Ya, ingat ya. Keliling adalah penjumlahan sisi bangun datar yang paling luar. Contohnya, di sini ini ada bangun segitiga. Sisi yang pertama, Ibu kasih nama sisi A, kemudian sisi B, kemudian sisi C. Nah, bagaimana cara menghitung kelilingnya? Mudah sekali. Keliling adalah, ingat tadi apa? Penjumlahan sisi bangun datar yang paling luar. Jadi keliling adalah sisi A, kemudian ditambah sisi B, kemudian ditambah lagi sisi C. Ini adalah sisi yang luar ya. A, B, dan C. Baik, berikutnya. Di sini ada persegi panjang. Persegi panjang ini ada 4 sisi. Bu Guru kasih nama lagi. Sisi A, kemudian B, C, D. Ya. Kelilingnya bagaimana? Kelilingnya adalah penjumlahan sisi bangun datar yang paling luar. Nah, itu yang harus diingat-ingat. Berarti keliling sama dengan sisi A ditambah sisi B, kemudian ditambah sisi C, dan sisi D. Nah, selanjutnya bagaimana kalau sudah modelnya seperti ini? Nah, ini sebenarnya sudah mulai gabungan, ya. Gabungan berapa bangun datar sih? Coba amati. Ya, Ibu bantu dengan garis putus-putus. Ternyata di sini adalah gabungan dua bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan setengah lingkaran. Ya, ini kalau sudah dibagi dua ini udah kelihatan persegi panjang dan lingkaran. Nah, sekarang Bu Guru kasih nama untuk sisinya. Sisi A, bagian bawah ya. Kemudian sisi B, kemudian sisi C. Nah, ini ada sisi yang lengkungnya. Sisi yang lengkungnya. Kalau sisi yang lengkungnya ini berarti nanti akan mencari apa dia ya? Akan mencari keliling. Nah, sisi yang lengkungnya ini Bu Guru kasih nama sisi D. Bagaimana cara menghitung kelilingnya? Ya sama. Penjumlahan sisi yang paling luar. Kelilingnya sama dengan sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C dan ditambah sisi D. Sisi D ini adalah sisi yang lengkungnya. Nah, karena ini berbentuknya lingkaran, berarti kalau mau mencari sisi yang lengkungnya, berarti mencari apa, Nana? Nah, keliling lingkaran. Sisi A ditambah sisi B ditambah sisi C ditambah keliling lingkaran. Tapi lingkarannya besarnya berapa ini? Setengah, karena cuma separuh. Setengah, berarti keliling setengah lingkaran. Sampai sini sudah paham ya? Sudah ingat kembali semua ya untuk pelajaran tentang keliling bangun datar. Oke, sepakat anak-anak?
Baik, kita lanjut. Masih mengingat lagi, yaitu tentang rumus keliling lingkaran. Baru kemarin ya, baru pertemuan kemarin. Apa itu rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran sama dengan Pi kali D. Jika diketahui diameter di dalam lingkaran tersebut, maka rumusnya kita menggunakan Pi kali D. Selanjutnya, keliling bisa juga dengan rumus 2 kali Pi kali R atau jari-jari. Jika bagaimana rumus ini digunakan? Jika yang diketahui dalam soal atau dalam lingkaran tersebut adalah jari-jarinya. Guru ulang lagi ya. Rumus keliling lingkaran bisa Pi kali D atau 2 kali Pi kali R. Nah, Pi kali D ini digunakan jika dalam soal diketahui diameternya. Nah, kalau 2 Pi R atau 2 kali Pi kali R ini digunakan jika di dalam soal yang diketahui adalah jari-jarinya. Oke, paham ya? Selanjutnya, penggunaan Pi itu sendiri. Ini kemarin anak-anak masih sangat terkecoh ya untuk penggunaan Pi. Pi itu biasanya digunakan tergantung dari diameter dan jari-jarinya. Pi itu berapa sih? 22/7? Ya, 22/7 dan 3,14. 22/7 ini digunakan jika diameter atau jari-jari merupakan kelipatan 7. Ya, 22/7 ini digunakan jika diameter atau jari-jari merupakan kelipatan 7. Sedangkan 3,14 itu akan digunakan jika diameter atau jari-jari bukan merupakan kelipatan 7. Oke ya, Bu Guru ulang lagi. 22/7 digunakan jika diameter atau jari-jari merupakan kelipatan 7. Jika 3,14 digunakan jika diameter atau jari-jari pada lingkaran tersebut bukan merupakan kelipatan 7. Sampai di sini sepakat semua ya? Sudah oke ya? Ini mudah sekali. Baik, selanjutnya langsung ke contohnya. Hitunglah keliling bangun datar berikut. Nah, bangun datar ini seperti yang contoh tadi ya. Ini bangun datar gabungan. Berapa bangun datar ini ya? 2 ya. Persegi panjang dan setengah lingkaran. Baik, ini sudah diketahui sisinya, yaitu sisi panjang pada persegi panjang 30 cm, kemudian lebarnya di sini 14 cm. Nah, ingat, ini yang sebagai patokan, keliling adalah penjumlahan sisi yang terluar. Ya, ini yang selalu harus diingat. Penjumlahan sisi yang terluar. Berarti yang terluar mana? Yang ini. 30, 14, kemudian ini. Ya. Bu, bagaimana sisi garis yang tengah? Dia tidak dijumlahkan. Karena patokannya keliling adalah penjumlahan sisi yang terluar. Kalau garis yang di tengah ini tidak dijumlahkan. Ya. Baik. Karena ini masih ada yang belum terdapat besaran sisinya. Kita isi ya. Berarti kalau yang di bawah ini 30 cm, berarti sisi yang di atas ini berapa? 30 cm. Dia berhadapan. Berhadapan itu sama ya. Kemudian, ya, langkah pertama mencari sisi lengkung, yaitu keliling setengah lingkaran. Ini belum diketahui ya. Kita cari dulu. Supaya kita bisa mencari keliling semua bangun datar ini, berarti kita cari dulu lengkungannya berapa. Dengan menggunakan apa? Keliling lingkaran. Besar lingkarannya berapa?
setengah atau separuhnya ya. Nah, berarti sekarang langkahnya yang pertama adalah mencari sisi lengkung atau keliling setengah lingkaran. Baik, rumus lingkaran kelilingnya bagaimana? Oh iya, ini diameternya berapa ya? Diameternya, lihat di sini. Sama ya, ini sisi yang sejajar. Berarti diameternya berapa? 14. Ini sama, diameternya adalah 14. Tunjukkan dengan tanda panah, ini sama ya. Karena dia sejajar. Kita hitung. Keliling setengah lingkaran. Kalau rumus keliling lingkaran, pi kali D. Berhubung ini setengah lingkaran, berarti setengah kali pi kali D. Kenapa kita pakai D? Karena yang diketahui adalah diameter. Baik, kita masukkan setengah kali 22/7. Kenapa pakai 22/7? Karena 14 merupakan kelipatan 7. Ada yang bisa disederhanakan? 14 dengan 7. 14 masih punya 2. Kemudian ada yang bisa dicoret lagi, disederhanakan 2 dengan 2. Habis ya, tinggal 1. Nah, ternyata keliling setengah lingkaran atau garis lengkungnya ketemu 22 cm. Kita masukkan ke dalam gambar. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, 22 cm. Kalau dilihat dari sini sudah bisa dijumlahkan semua, sudah bisa dicari keliling? Sudah ya? Oke. Jadi keliling bangun tersebut adalah 22 cm lengkungan tadi ditambah 30 cm nih ya, ditambah 14 cm. Yang mana 14 cm? Nah, yang sini. Kemudian ditambah lagi terakhir yaitu 30 cm, sisi yang di atas. Hasilnya adalah 96 cm. Mudah bukan? Sangat mudah. Baik, selanjutnya contoh berikutnya. Masih hitunglah keliling bangun datar berikut. Ingat, keliling adalah penjumlahan sisi yang terluar. Ini yang harus selalu diingat ya. Ya, bagus sekali ini bangun datar apa ini ya? Ternyata ini adalah bangun datar gabungan loh anak-anak. Gabungan sederhana sebenarnya. Yang di tengah ini adalah bangun datar apa ini? Ada tanda sama, berarti dia adalah bangun datar persegi. Nah, yang di pinggir-pinggir ini adalah bangun datar lingkaran. Tapi lingkarannya hanya setengah-setengah ya. Setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, dan setengah lingkaran lagi. Baik. Kita kasih nama sisi yang terluarnya. Sisi yang terluar pertama kita kasih nama sisi A atau garis lengkung A. Kemudian B. Kemudian C. Selanjutnya D. Ya. Bu Guru lengkapin lagi karena ini tandanya sama, berarti di sini menunjukkan, nah, sisi dalam persegi ini menunjukkan diameter lingkaran tersebut, ya. Oke, sini juga 14 karena sama kan? 14 cm juga, 14 cm juga. Kalau sudah begini, bisakah dihitung? Ya, dicari apa dulu yang pertama? Garis lengkung terlebih dahulu. Garis lengkungnya ini menggunakan apa sih? Keliling lingkaran, tapi lingkarannya setengah, berarti setengah keliling lingkaran. Oke, keliling sama dengan sisi A, ditambah sisi B, ditambah sisi C, ditambah sisi D. Karena satu sisi ini adalah satu lengkungan dan dia menggunakan keliling lingkaran. Jadi kelilingnya selanjutnya kita masukkan rumusnya.
keliling setengah lingkaran pada sisi A, ditambah keliling setengah lingkaran pada sisi B, ya. Keliling, tambah lagi keliling setengah lingkaran pada sisi C, nih lengkungan. Ditambah lagi keliling setengah lingkaran pada sisi D, lengkungan. Bu Guru ulang ya. Keliling setengah lingkaran, ditambah keliling setengah lingkaran, ditambah keliling setengah lingkaran, ditambah keliling setengah lingkaran. Oke, paham ya? Baru kita masukkan angkanya. Keliling setengah lingkaran, yang diketahui di sini jari-jari atau diameter. Diameter, kalau diameter berarti kita menggunakan rumus pi kali D. Jangan sampai lupa. Pi kali D. Karena dia setengah lingkaran, maka rumus keliling lingkarannya dikalikan setengah. Jadi setengah pi kali D. Oke, ini yang untuk A. Kemudian yang lengkungan B, kita tambah lagi. Setengah pi kali D. Ini tambah lagi untuk yang lengkungan C. Setengah kali pi kali D lagi. Selanjutnya yang lengkungan D, ya, setengah kali pi kali D. Kita masukkan angkanya. Setengah kali 2, 2/7 kali 14. 2/7 karena di sini diameternya kelipatan 7. Selanjutnya ditambah lagi. Sama ya, di sini. Terus masukkan lagi, sama, masukkan angkanya. Baik. Sampai sini sudah paham? Insya Allah bisa ya. Nah, kita hitung. Setengah kali 2, 2/7 kali 14 itu berapa? Ketemu 22 cm. Lengkungan A ketemu 22 cm. Lengkungan B ketemu 22 cm. Lengkungan C 22 cm. Dan lengkungan D 22 cm. Kita jumlahkan. 22 ditambah 22, tambah 22, dan ditambah 22, hasilnya 88 cm. Atau, ada loh anak-anak cara yang simple. Kita lihat, sisi yang di luar ini sama nggak sih? Sama ya. Setengah lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran, dan setengah lingkaran. Besarnya sama nggak sih? Sama. Diameternya semuanya sama, 14, 14, 14. Nah, kalau sama ini, berarti kita bisa mengerjakan dengan cara, nah, karena terdapat 4 sisi lengkung yang sama ukurannya, maka kita dapat mengerjakan keliling sama dengan 4, 1, 2, 3, 4 ya. 4 kali setengah pi kali D. 4 kali keliling setengah lingkaran. Tadi setengah kali pi kali D sudah ketemu ya. 4 kali, oke, 22 cm. Hasilnya 88 cm. Bagaimana? Atas 88, di bawah ini dengan cara yang kedua 88 juga. Hasilnya sama. Mudah sekali ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat buat kita semuanya. Silakan anak-anak mencoba soal-soal untuk sering mengerjakan soal-soal supaya anak-anak lebih terampil lagi untuk menyelesaikan permasalahan dalam matematika, khususnya di bagian materi keliling, lingkaran, dan gabungan. Ya, terima kasih ya anak-anak. Insya Allah bertemu di pertemuan selanjutnya masih di matematika asik dan menyenangkan. Kita tutup pelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.